Halo, kenalin aku Maria Magdalena Lintang Nustiawan dari Stika Santa Elizabeth Medan dengan prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Salam kenal. Untuk materi yang pertama kali kita akan bahas adalah mengidentifikasi latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tinjauan pustaka. Maka, yuk simak materinya. Latar belakang merupakan yang pertama kali dibahas dalam bab 1. Dan latar belakang menguraikan tentang alasan atau justifikasi mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan dengan menguraikan besaran masalah, keseriusan masalah, kesensitifan masalah, seperti yang telah dijelaskan dalam halaman sebelumnya. Masalah yang didukung dengan data menunjukkan bahwa kejadian valid atau kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta. Fakta-fakta tersebut diuraikan dalam bentuk narasi disertai dengan justifikasi yang didasari oleh hasil penelitian orang lain, teori yang mendasari penelitian, pengalaman peneliti. Misi latar belakang adalah untuk memberikan alasan kenapa penelitian dilakukan. Latar belakang penelitian mencakup komponen-komponen masalah yang perlu diteliti berdasarkan pengamatan penelitian, kajian pustaka, hasil-hasil penelitian terdahulu yang merupakan bahan pertimbangan atau justification, penetapan fokus penelitian, dan hipotesis bila diperlukan. Di dalam latar belakang perlu dipaparkan fenomena masalah dan implikasi masalah tersebut terhadap beberapa aspek yang menumut antara lain kelayakan masalah, besar dan luas masalah, urgensi dari masalah, wilayah geografis yang berpengaruh, karakteristik populasi yang terkena, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah, upaya yang pernah dilakukan untuk mengatasi masalah, keberhasilan dan kekurangan, upaya tersebut prediksi terhadap keberhasilan penelitian. 4 komponen latar belakang masalah yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, adanya gejala tentang permasalahan yang akan diteliti. Yang kedua, relevansi dan intensitas pengaruh masalah yang diteliti terhadap aspek ilmu, keperawatan, kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, politik, seni, agama, dengan segala akibat yang ditimbulkannya. Yang ketiga, keserasian pendekatan metodologis yang digunakan. Yang keempat, gambaran penggunaan hasil penelitian. Latar belakang adalah sekumpulan ide atau gagasan yang menyebabkan penelitian dilakukan, dan latar belakang tersebut sebaiknya disusun oleh peneliti itu sendiri. Ingat, disusun oleh peneliti sendiri. Tujuan penelitian, suatu indikasi ke arah mana atau data informasi apa yang akan dicari melalui penelitian itu. Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkret, dapat diamati atau observable, dan dapat diukur atau measurable. Tujuan penelitian merupakan pernyataan singkat dalam bentuk kata kerja yang hasilnya dapat diamati atau observable dan dapat diukur atau measurable, dan berisi hasil yang ingin dicapai dalam penelitian, teori dan konsep terkait yang mendukung penelitian, hipotesis, desain penelitian, sampel yang digunakan dalam penelitian, variabel penelitian, alat ukur, sampai dengan teknik analisis data haruslah dikembangkan berdasarkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian juga sebagai output atau target yang dapat diukur sehingga evaluasi hasil dapat dipantau melalui ketercapaian tujuan penelitian ini. Rumusan tujuan disusun untuk mengungkapkan harapan penelitian untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang telah ditetapkan sehingga rumus tujuan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan, rumusan masalah, dan mencerminkan proses penelitian yang dilakukan. Tujuan umum, pernyataan spesifik yang menggambarkan luaran yang akan dihasilkan dari penelitian yang disusukan. Tujuan khusus, yaitu merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum. Berikutnya adalah harus spesifik dan dapat dicapai dalam waktu yang telah ditentukan. Berikutnya adalah dinyatakan dengan tindakan yang menggunakan kata kerja aktif. Terus misalnya mengukur, to access, to measure, mengidentifikasi, to identify, menentukan, to determine, dan menambahkan untuk memenuhi sifat dan karakter penelitian. Tujuan penelitian yang diinginkan sebaiknya memiliki beberapa ciri, antara lain harus terkait dengan rumusan masalah atau secara eksplisit diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Berikutnya dinyatakan dalam kalimat deklaratif. Berikutnya merupakan suatu yang ingin dicapai melalui proses penelitian, harus jelas dan tegas dalam penyampaiannya. Suatu tujuan penelitian sebenarnya menunjukkan secara teoritis apa informasi ilmiah yang diharapkan dapat diperoleh di akhir penelitian, sehingga diyakini bahwa masalah penelitian tadi akan terpecahkan bila informasi itu nantinya diperoleh. Untuk menentukan hal itu, peneliti dapat melakukan langkah berikut.
Kenali hubungan-hubungan kausal antara variabel yang dianggap berperan dalam menimbulkan masalah penelitian tadi. Untuk setiap hubungan kausal tersebut, tentukan variabel apa yang diyakini paling kuat mempengaruhi variabel mana. Yakinkan diri bahwa hubungan variabel yang dipilih itu apabila kalau terbukti nyata, maka masalah penelitian dapat dipecahkan karena variabel yang berperan telah diketahui dan akan dapat dikendalikan. Hai, kita akan masuk pada manfaat penelitian. Sebagaimana halnya dengan tujuan penelitian, harus dijelaskan secara spesifik pada unsur penelitian. Manfaat yang diperoleh dari suatu penelitian harus sebanding dengan curahan tenaga, waktu, dan biaya yang dikeluarkan. Mahal atau murahnya suatu penelitian sesungguhnya tidak dapat dinilai dari jumlah absolut dari dana yang dikeluarkan, tetapi dari manfaat yang diperoleh sebagai hasil penelitian tersebut. Secara spesifik, manfaat penelitian di bidang apapun sebaiknya mencakup dua aspek, yaitu manfaat praktis atau aplikatif. Adalah manfaat penelitian dari aspek praktis atau aplikatif, yakni manfaat penelitian bagi program. Terus ada manfaat teoritis atau akademi, yaitu adalah manfaat penelitian dari aspek teoritis, yakni manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu. Tinjauan pustaka adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami konteks penelitian, mengidentifikasi penelitian sebelumnya yang relevan, dan membangun dasar teoritis yang kuat untuk penelitian yang sedang dilakukan. Tinjauan pustaka ini juga berfungsi sebagai dasar teoritis untuk penelitian yang sedang dilakukan. Agar terhindar dari praktik plagiat, maka semua tulisan yang terdapat dalam tinjauan pustaka harus dicantumkan referensinya secara lengkap dalam daftar pustaka. Untuk membuat tinjauan pustaka yang baik, setidaknya dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah cari jenis literatur yang sesuai. Literatur yang sesuai adalah literatur yang dapat membantu penelitian menjelaskan teori yang sesuai dengan fenomena yang akan dianalisis peneliti. Cari naskah dari publikasi yang sesuai. Hal ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan penelusuran publikasi dengan bidang studi peneliti. Berikutnya adalah cari naskah dengan variabel yang sesuai. Variabel yang sesuai adalah variabel yang digunakan oleh peneliti untuk membuat model yang akan dianalisis. Berikut adalah sekilas dari kasus. Silakan di-pause ya. Hai, berikutnya kita akan membahas tentang mengidentifikasi kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu, merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan si peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti. Sementara itu, konsep adalah pernyataan simbolis yang menjelaskan suatu fenomena atau subfenomena tertentu. Cara yang terbaik untuk mengembangkan kerangka konsep tentu saja harus memperkaya asumsi-asumsi dasar yang berasal dari bahan-bahan referensi yang digunakan. Hal ini dapat diperkuat dengan pengadaan observasi langsung pada lingkungan area masalah yang akan dijadikan penelitian. Sedangkan prosedur di dalam penyusunan kerangka teori adalah melakukan kajian pustaka, melakukan sintesis atau modifikasi antara teori yang satu dengan satu yang lain, menyusun sendiri kerangka pemikiran secara logis, runtut, dan rasional setelah menemukan beberapa teori tentang variabel yang diteliti. Kerangka teori di dalam penyusunan perlu diperhatikan beberapa prosedur diantaranya. 1. Pencarian literatur atau melakukan kajian pustaka. Kedua, sintesis atau modifikasi terhadap teori satu dengan teori yang lain, yaitu mengungkapkan beberapa teori yang digunakan berdasarkan variabel yang diteliti. Dilanjutkan dengan penyusunan kerangka pemikiran yang sistematis, logis, dan rasional. Berikutnya adalah kerangka konsep yang baik harus memenuhi syarat berikut, yaitu variabel-variabel penelitian yang akan diteliti harus jelas, dan berikutnya adalah kerangka konsep harus menjelaskan hubungan antara variabel. Hipotesis yang berasal dari kata hipo atau di bawah dan tesis atau kaidah adalah suatu pernyataan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan uji statistik yang sesuai. Hipotesis tidak menilai benar atau salah, tetapi menguji asumsi dengan data empiris apakah sah atau tidak. Oleh karena itu, sebelum ke lapangan, peneliti hendaknya telah merumuskan hipotesis penelitiannya. Hipotesis selalu dinyatakan dengan hipotesis nol atau dengan simbol H0. Pada dasarnya, H0 merupakan parameter yang akan kita uji atau nilai sementara atau dugaan sementara. Seperti disebutkan di atas bahwa berdasarkan hasil uji statistik yang sesuai, sebuah hipotesis dapat ditolak atau diterima. Kata
atau gagal ditolak. Sehingga apabila kesimpulan hasil uji hipotesis dapat menerima hipotesis nol, maka secara statistik dapat dikatakan bahwa A. Tidak terdapat perbedaan antara variabel yang diperbandingkan. Yang kedua adalah variabel yang dibandingkan sama. Bila kesimpulan hasil uji hipotesis adalah menolak hipotesis nol, maka secara statistik dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan antara diperbandingkan variabel yang variabel satu lebih besar atau kecil dibandingkan variabel lain. Kesimpulan untuk menolak hipotesis nol juga berarti kita menerima hipotesis lain yang disebut dengan hipotesis alternatif atau H. Tujuan hipotesis adalah sebagai berikut, sebagai penghubung antara teori dengan fakta. Dalam hal ini, hipotesis menggabungkan dua domain sebagai alat dalam pengembangan ilmu. Dan selama hipotesis dapat menghasilkan sebuah penemuan discovery sebagai petunjuk untuk melakukan identifikasi dan interpretasi suatu hasil. Fungsi hipotesis itu sebuah riset yang mempunyai hipotesis yang kuat mengidentifikasikan bahwa seseorang peneliti sudah memiliki pengetahuan yang cukup terhadap penelitian yang akan dilakukan, terus memberikan arah pada pengumpulan dan interpretasi data. Selain digunakan untuk menguji teori, hipotesis juga bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial yang terjadi, terus juga mengarahkan penelitian mengenai prosedur yang akan dilaksanakan dan jenis data yang akan dikumpulkan, terus memberikan sebuah kerangka untuk membuat kesimpulan penelitian. Karakteristik hipotesis yang baik merupakan hasil konstruksi dari gagasan-gagasan yang dapat diterangkan berdasarkan teori-teori atau dibuat berdasarkan kerangka konsep penelitian, terus dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau statement dan bukan dalam bentuk pertanyaan. Lalu selalu dikaitkan dengan populasi dan sampel penelitian hanya berfungsi sebagai wahana pengujian hipotesis yang akan digenerasikan pada populasi. Berikutnya adalah paling sedikit melibatkan dua variabel yang perlu diuji kebenarannya. Berikut adalah harus dapat diuji. Berikutnya adalah sebuah contoh kasus. Silakan di-pause ya. Sekian dari penjelasannya dan terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Bye-bye.